Hujan turun deras membasahi kota kecil itu, menebar aroma tanah yang basah dan dingin menusuk tulang. Di dalam rumah dinas yang sunyi, Rina duduk sendirian di ruang tamu, masih mengenakan seragam lengkap. Ia baru saja pulang dari tugas lapangan yang melelahkan. Hari itu, ia ikut mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tetap tajam dan berwibawa. Perempuan itu bukan sembarang wanita, dia adalah simbol kekuatan di balik seragam coklat, namun tetap manusia biasa yang terkadang kesepian. Perutnya mulai keroncongan, mengingat ia belum makan sejak pagi. Tak ingin repot, ia membuka aplikasi ojek online dan memesan ayam geprek favoritnya, ekstra pedas. Semoga cepat datang, gumamnya pelan. Tanpa disadari, hujan kian menggila di luar sana. Petir menyambar, langit seperti meluapkan amarahnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Andi, seorang driver ojol muda yang gigih, baru saja menerima orderan itu. Meski hujan deras, ia tak ragu menembus jalanan. Ia sudah terbiasa berjuang dalam cuaca buruk demi mengejar insentif harian. Dengan mantel plastik hijau dan wajah basah kuyup, Andi menyusuri gang-gang sempit menuju alamat tujuan, rumah dinas seorang polisi wanita. Ketika tiba, Andi mengetuk pintu dengan sopan. Rina membuka pintu sambil membenahi kacamatanya. Tatapan mereka saling bertemu sesaat. Andi sempat terdiam, ada pesona tak biasa di balik raut lelah sang polwan. Sementara Rina mengangguk kecil, agak heran melihat pemuda itu tetap tersenyum meski seluruh tubuhnya basah. "Masuk saja dulu, hujannya masih deras," ucap Rina dengan nada netral, namun ada sesuatu dalam suaranya, suatu kelembutan yang jarang ia keluarkan. Andi ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah masuk. Mereka duduk berjarak, dengan keheningan yang aneh mengikat suasana. Rina mengucapkan terima kasih sambil menyerahkan uang lebih. "Gak usah, Mbak, sudah cukup," jawab Andi, menolak halus. Sebuah senyum jujur tergambar di wajahnya. Rina mengamati pemuda itu, dari tutur katanya, dari kesantunannya, dari sorot matanya yang berbeda dari lelaki kebanyakan. Beberapa menit berlalu, Rina tiba-tiba berkata, "Mau teh panas?" Setidaknya buat menghangatkan badan. Tawaran itu sederhana, namun bagi Andi, itu seperti pelukan di tengah badai. Mereka mulai berbincang ringan, tentang kerja keras, tentang hidup yang tak adil, dan tentang kesepian yang tak pernah mereka akui secara terang. Setiap kalimat seperti membuka satu pintu ke dalam jiwa mereka yang tertutup rapat selama ini. Petir kembali menyambar, dan lampu rumah tiba-tiba padam. Suasana menjadi remang. Rina bangkit mencari lilin, dan dalam cahaya temaram itu, wajahnya terlihat sangat berbeda. Bukan lagi polisi yang galak di lapangan, tapi seorang wanita biasa yang tampak rapuh dan mencari pegangan. Andi hanya bisa menatap tanpa berkata-kata. Hening melingkupi mereka, hanya suara hujan dan detak jantung yang terasa semakin keras. Andi merasa sesuatu yang tak seharusnya tumbuh mulai bersemi di dadanya. Tapi ia sadar, batas itu sangat tipis. Terlalu tipis. Ia menunduk, berusaha menahan diri. Namun ketika Rina duduk kembali di depannya dan berkata, "Hidup ini kadang lucu ya, kita ketemu di tengah hujan kayak gini," hatinya mulai goyah. Di luar, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Namun di dalam rumah itu, ada badai lain yang mulai tumbuh. Badai dalam hati yang tak bisa dicegah, antara dua insan dari dunia yang berbeda, yang tak sengaja dipertemukan oleh satu hal sederhana, ayam geprek. Hujan masih belum reda. Di luar jendela, tetesan air menari di atas kaca, seperti mewakili gundah yang mulai memenuhi ruang di dalam rumah itu. Lilin di meja tamu sudah mulai pendek, namun cahaya temaramnya cukup menerangi dua sosok yang masih diam dalam kebisuan. Rina menatap gelas tehnya yang sudah dingin, sementara Andi sibuk memainkan ujung jaketnya yang masih lembab. "Tak ada yang tahu harus memulai dari mana. Kadang aku iri sama orang biasa," ucap Rina akhirnya, suaranya rendah. Mereka bisa jatuh cinta tanpa takut kehilangan apapun. Tanpa seragam, tanpa beban. Matanya menatap kosong, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Andi mendongak, menatapnya dengan bingung. "Maksudnya, Mbak?" Rina tersenyum tipis, pahit. "Aku ini wanita, tapi di mata banyak orang, aku cuma simbol kekuasaan. Di luar, aku tegas dan keras. Tapi di dalam, aku cuma manusia. Aku juga ingin dicintai, dihargai, tanpa harus jadi polisi dulu." Ia menghela napas dalam-dalam, seperti sedang membuang beban bertahun-tahun.
Andi merasa dadanya sesak mendengarnya. Ia melihat Rina bukan sebagai sosok aparat, tapi sebagai seorang perempuan yang lelah menanggung topeng. Ia ingin menghiburnya, namun tak tahu harus mulai dari mana. Maka ia hanya berkata lirih, "Saya rasa, seseorang di luar sana pasti bisa lihat Mbak Rina apa adanya. Mungkin orang itu nggak pakai seragam, nggak punya pangkat. Tapi dia bisa bikin Mbak merasa cukup jadi diri sendiri." Ucapan itu membuat Rina menoleh cepat. Tatapan mata mereka kembali bersua. Sekejap, waktu seperti berhenti. Andi bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, dan di mata Rina ada sesuatu yang belum pernah ia lihat, sebuah permintaan tanpa suara. Mungkin pengakuan, mungkin perasaan, atau mungkin hanya kesepian yang terlalu dalam. Suara petir membuyarkan momen itu. Lampu rumah menyala kembali, mengusir bayang-bayang. Namun, bukan hanya bayangan yang menghilang, rasa nyaman itu pun ikut pergi. Rina buru-buru berdiri dan berjalan ke dapur, seolah ingin menjauh dari dirinya sendiri. "Maaf, aku terlalu banyak bicara," katanya dari balik tembok. Andi hanya bisa menatap kosong ke arah dapur. Ia tahu, momen tadi nyata. Tapi kenyataan mereka juga tak bisa disangkal. Ia hanyalah pengemudi ojol, hidup dari orderan ke orderan. Sedangkan Rina adalah seorang perwira, hidup di tengah disiplin dan hierarki yang tak mengenal kompromi. Ketika Rina kembali dengan handuk kecil dan sebotol air mineral, ia mencoba tersenyum. Tapi senyumnya tak sampai ke mata. "Ini buat kamu, supaya nggak masuk angin," ucapnya pelan. Andi menerimanya, namun hatinya terasa berat. "Terima kasih, Mbak. Saya harus pulang sekarang. Orderan lain udah nunggu." Kalimat itu seolah membelah udara. Rina hanya mengangguk, tak berkata apa-apa. Ia mengantar Andi sampai depan pintu. Hujan mulai reda, hanya menyisakan rintik kecil. Sebelum melangkah ke motor, Andi sempat menoleh. "Kalau suatu hari, saya mau ngantar ayam geprek lagi, Mbak masih mau terima?" Tanyanya setengah bercanda. Rina menahan napas. Di antara sejuknya malam dan aroma tanah basah, ia menjawab lirih, "Kalau yang nganter masih kamu, aku tunggu." Lalu ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Andi yang terdiam di ambang batas antara kenyataan dan harapan. Di balik pintu, Rina menyandarkan punggungnya dan memejamkan mata. Ia tahu, ia sedang berdiri di tepi jurang. Tapi kenapa rasanya justru hangat? Hari-hari berlalu sejak malam hujan itu, namun bayangan pertemuan di rumah dinas masih membekas kuat di benak Rina. Ia mencoba kembali menjalani tugas seperti biasa, bersikap tegas di kantor, tegar di hadapan rekan-rekan. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ponselnya berbunyi, harapannya melambung, berharap nama Andi muncul di layar. Tapi tak sekalipun pesan itu datang. Di sisi lain, Andi pun terjebak dalam dilema. Sejak malam itu, ia merasa hidupnya berubah. Ia sudah bertemu banyak pelanggan, tapi tak ada yang membuatnya kehilangan arah seperti Rina. Namun, ia sadar sepenuhnya, dunia mereka sangat berbeda. Ia hanya pengantar makanan. Ia bukan siapa-siapa. Ngimpi pun rasanya dosa, ucapnya suatu malam saat menatap langit. Tapi takdir kadang suka bermain-main. Beberapa minggu kemudian, sebuah orderan ayam geprek kembali masuk ke ponsel Andi. Nama pelanggannya, Rina. Ia tertegun, menatap layar ponsel seperti tak percaya. Dadanya berdebar kencang, tangannya sempat gemetar saat menerima orderan itu. Dan tanpa pikir panjang, ia melajukan motornya menembus keramaian. Rina menunggu di rumah dengan hati gelisah. Ia tahu pesanannya bukan soal lapar. Ia hanya rindu. Ia butuh satu alasan lagi untuk melihat Andi. Saat suara motor berhenti di depan pagar, ia langsung berdiri. Andi datang, dan entah kenapa, dunia terasa lebih ringan. Saat pintu dibuka, keduanya saling terdiam. Tak ada sapaan basa-basi, hanya tatapan yang saling mencari keberanian. Akhirnya Rina berkata, "Masih suka hujan-hujanan demi ayam geprek?" "Iya." Andi tersenyum kecil. "Kalau buat yang satu ini, hujan pun saya tembusin." Mereka duduk kembali di ruang tamu, seperti malam itu. Tapi kali ini tanpa hujan, tanpa lilin, hanya ada dua hati yang sudah terlalu lama menyangkal perasaannya. Obrolan mereka mengalir lebih dalam, tentang hidup, luka lama, dan ketakutan yang terus membayangi. Rina mengakui bahwa selama ini ia hidup dalam bayang-bayang tuntutan. Ia tak pernah diizinkan untuk jatuh cinta dengan bebas. Andi menggenggam tangannya pelan. "Saya nggak punya apa-apa buat ditawarin, Rina.
Tapi kalau kamu butuh seseorang yang bisa dengerin kamu, ngerti kamu, aku mau jadi itu. Kalimat itu membuat Rina menahan napas. Ia tak pernah diberi pilihan seperti itu. Selalu harus memilih antara karir dan hati. Tapi kini, seseorang justru menawarinya kebebasan. Air mata tiba-tiba jatuh dari mata Rina. Tak ada tangis keras, hanya butiran diam yang mengalir perlahan. Andi mendekat, menghapus air mata itu dengan lembut. Maaf, kata Rina lirih. Aku cuma, nggak biasa dicintai tanpa syarat. Andi mendekatkan wajahnya, menatap dalam ke matanya. Kamu layak dicintai, Rina. Dengan atau tanpa seragammu. Dan dalam satu momen yang tak bisa ditolak, bibir mereka akhirnya bersentuhan. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi pelukan sunyi dua jiwa yang saling menemukan. Malam itu, dunia terasa berhenti. Tak ada aturan, tak ada hierarki, tak ada dunia luar yang bisa menghakimi. Hanya mereka, dalam kehangatan rumah dinas, yang perlahan tak lagi sunyi. Namun, mereka tak tahu, badai yang lebih besar sedang menanti di balik fajar. Pagi itu, sinar matahari menyusup malu-malu ke celah jendela rumah dinas Rina. Ia duduk di meja makan, menatap kosong secangkir kopi yang sudah dingin. Malam tadi terlalu indah, tapi pagi ini membawa kenyataan yang jauh berbeda. Seragam coklat tergantung rapi di gantungan baju, seolah mengingatkannya bahwa dunia tak memberi ruang untuk kelemahan hati. Andi telah pergi sejak subuh, tanpa banyak kata. Ia hanya meninggalkan pesan singkat di meja, terima kasih sudah percaya. Aku akan kembali saat kamu siap. Kata-kata sederhana itu menghantam perasaan Rina lebih keras dari yang ia kira. Ia tahu, cinta seperti ini tak pernah dijanjikan akan mudah. Di kantor, suasana mulai berubah. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik di belakang. Rina menangkap pandangan sinis beberapa orang. Ada yang dengan sengaja melempar candaan berbau sarkasme, hati-hati, Bu Rina, nanti ojolnya minta SKCK buat nikah, disusul tawa mengejek. Rina hanya tersenyum hambar, tapi hatinya tercabik. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke atasannya. Sebuah surat pemanggilan resmi mendarat di mejanya, pemeriksaan etik dan disiplin. Rina terdiam lama memandangi kertas itu. Dunia yang ia bela dengan seluruh jiwa raga, kini menuntutnya karena sesuatu yang bahkan belum tentu salah, karena ia mencintai seseorang yang dianggap tidak sepadan. Malamnya, Rina duduk sendiri di balkon rumah. Angin membawa aroma hujan dari kejauhan, seolah mengingatkannya pada malam pertama ia bertemu Andi. Pikirannya kacau, ia merasa terjepit di antara kewajiban dan kejujuran hati. Tiba-tiba, suara motor menghampiri. Andi datang, wajahnya cemas. Aku dengar dari teman ojol, ada yang merekam kita waktu itu, pas aku keluar dari rumahmu. Rina langsung pucat. Siapa? Tanyanya tajam. Andi menggeleng. Gak tahu, tapi katanya udah nyebar di grup WhatsApp kantor polisi. Dunia runtuh seketika di hadapannya. Rina merasa seluruh hidupnya dipermalukan hanya karena ia mencoba merasakan sedikit kebahagiaan. Andi mencoba menenangkan, kita bisa jelasin semuanya. Aku akan bantu, Rina. Aku gak akan lari. Tapi Rina menatapnya dengan air mata yang tak bisa ditahan lagi. Kamu gak ngerti, Andi, dunia tempat aku berdiri ini bukan dunia yang adil. Mereka gak lihat siapa kamu. Mereka cuma lihat seragamku dan posisimu. Dan itu cukup buat mereka menghakimi. Andi terdiam. Ia tahu Rina benar. Dunia ini penuh standar ganda. Tapi ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Kalau kamu dipecat sekalipun, aku tetap di sini, ucapnya tegas. Aku bukan datang buat seragammu. Aku datang buat kamu. Rina menatapnya lama, lalu memeluknya dengan tubuh gemetar. Ia ingin mempercayai kata-kata itu, tapi terlalu banyak ketakutan yang mengintai. Pelukan itu bukan pelukan kemenangan, itu pelukan dua manusia yang sadar, cinta mereka sedang diburu oleh dunia yang tak memberi ruang untuk yang tak sempurna. Di kejauhan, sirene mobil patroli melintas. Malam kembali menekan, tapi dalam dekapan yang rapuh itu, mereka tahu satu hal, cinta ini bukan kesalahan. Cinta ini hanya belum diberi kesempatan. Dan kadang, cinta yang dikejar bayangan, adalah cinta yang paling keras diuji oleh waktu. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Rina berdiri di depan cermin, mengenakan seragamnya dengan tangan gemetar. Tak pernah ia merasa seasing ini dengan pakaian yang dulu begitu ia banggakan. Di meja rias, surat panggilan pemeriksaan etik masih tergeletak,
menjadi saksi bahwa hidupnya tak lagi hanya tentang tugas, melainkan juga tentang pertaruhan harga diri. Sesampainya di Mapolres, langkah-langkah para rekan seperti terdengar lebih keras. Tatapan-tatapan kosong, sindiran dalam senyuman, dan diam yang menusuk, semuanya seperti peluru tak bersuara yang mengikis kepercayaan dirinya. Di ruang sidang etik, 3 atasan duduk berjajar, dengan wajah datar dan sorot mata menghakimi. "Rina, kami menerima laporan mengenai hubungan tidak pantas yang melibatkanmu dan seorang pengemudi ojek online," ujar salah satu perwira dengan nada tajam. Rina hanya diam. "Kami ingin mendengar langsung darimu. Apakah benar dia sering datang ke rumahmu? Apakah benar kamu menjalin hubungan khusus dengannya?" Rina menggigit bibir. Di antara semua ketakutan, hanya satu yang jelas, ia tak bisa menyangkal. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Saya memang dekat dengannya. Tapi itu urusan pribadi saya. Kami tidak melanggar hukum. Kami hanya saling mencintai." Ruangan mendadak hening, tapi bukan karena pemahaman, melainkan karena rasa tidak percaya. Salah satu perwira tertawa pendek. "Cinta," katanya sarkastik. Seorang perwira wanita jatuh cinta pada tukang ojek. "Rina, kamu bisa hancurkan seluruh kredibilitas kesatuan hanya karena perasaan bodoh." Kalimat itu menghantam keras, tapi Rina menatap balik dengan mata yang mulai berani. "Justru karena saya mencintai dia tanpa syarat, saya tahu ini bukan kebodohan. Ini keberanian." Pemeriksaan ditunda, tapi bukan berarti selesai. Rina tahu, ini hanya awal dari tekanan yang lebih besar. Saat ia pulang sore itu, Andi sudah menunggu di depan rumah, berdiri dengan wajah gelisah. "Aku dengar dari temanku, orang-orang udah mulai nyebar fitnah," katanya. "Kamu dibeli?" Katanya. "Aku cuma numpang nama." "Maaf, Rin, semua ini salahku." Rina menatapnya dalam-dalam. "Jangan pernah bilang itu salahmu. Kalaupun harus jatuh, aku jatuh karena keputusan hatiku sendiri. Bukan karena kamu paksa." Mereka berdiri dalam diam, namun keheningan itu berbeda dari sebelumnya. Ada keteguhan di antara luka. Malam itu, Rina menerima telepon dari ibunya di kampung. Tangis sang ibu terdengar jelas. "Rina, ibu dengar gosip itu. Benar kamu dekat sama tukang ojek. Rina, kamu itu harapan keluarga. Kamu malu-maluin bapak kamu." Rina hanya bisa menahan isak. Ia tahu, bukan hanya dunia dinas yang menolaknya. Bahkan darahnya sendiri pun tak siap menerima. Saat telepon ditutup, ia menangis di pelukan Andi. Mereka saling menggenggam dalam sunyi, sadar bahwa cinta mereka telah menjadi pertempuran. Dunia menolak mereka, tapi mereka belum siap menyerah. "Kalau aku harus berhenti jadi polisi demi kamu, kamu masih mau sama aku?" tanya Rina di sela tangis. Andi menggenggam tangannya lebih erat. "Aku jatuh cinta sama kamu, bukan sama seragammu. Kalau kamu lepas itu demi aku, maka aku akan jaga kamu, sampai dunia berhenti menghakimi." Kalimat itu membuat Rina menutup mata. Ia tahu, pilihan itu sudah dekat, dan tidak ada cara untuk tetap berada di dua sisi sekaligus. Karena kadang, untuk mempertahankan cinta yang benar, kita harus berani kehilangan segalanya. Hari itu menjadi hari paling berat dalam hidup Rina. Ia duduk sendirian di ruang tamu, seragam lengkap masih melekat di tubuhnya. Tapi ada satu hal berbeda, surat pengunduran diri telah ditandatangani dan tergeletak di meja. Tangannya menggigil saat menulisnya tadi pagi. Tapi hatinya, sudah terlalu lelah menahan luka dari dua dunia yang tak pernah mau bersentuhan. Andi berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Ia belum tahu apa keputusan Rina. Ia tak berani mendesak. Ia hanya berdiri di sana, menunggu, seperti seorang pria yang siap kehilangan apapun kecuali perempuan yang ia cintai. "Aku sudah selesai," ujar Rina lirih, nyaris seperti gumaman. Andi melangkah maju. "Maksud kamu?" Rina mengangkat surat itu, lalu menyerahkannya pada Andi. "Aku keluar dari semuanya, dari seragam, dari struktur yang penuh penghakiman itu, dari dunia yang selalu menyuruhku memilih, tapi tak pernah benar-benar mengerti." Andi membaca surat itu dengan tangan gemetar. Matanya memerah. "Rina, kamu yakin? Aku gak pernah setenang ini dalam keputusan sebesar itu," ucap Rina pelan. "Aku lelah jadi simbol. Aku ingin jadi manusia. Dan kalau harus memulainya dari nol bersamamu, aku siap." Kalimat itu menamparkan semua keraguan yang pernah singgah di hati Andi. Ia tahu, sejak awal ia bukan apa-apa. Tapi kini,
Ia adalah rumah untuk seorang perempuan yang meninggalkan seluruh hidup lamanya demi satu kata, cinta. Malam itu, mereka pergi ke tempat yang sederhana, warung kaki lima langganan Andi. Duduk berdampingan, hanya ditemani suara gerobak dorong dan nyala lampu bohlam. Rina melepas topi dinasnya, menaruhnya di pangkuan. Ini pertama kalinya aku makan di tempat umum tanpa rasa takut dipotret atau disindir. Andi tersenyum. Dan ini pertama kalinya aku ngerasa cukup hanya dengan duduk di sebelah kamu. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya, sebuah unggahan viral muncul di media sosial. Foto Rina berseragam duduk bersama Andi di warung kaki lima, dengan narasi yang menyudutkan, polwan tergoda ojol, melepas karir demi cinta kelas bawah. Komentar penuh cemoohan membanjiri. Rina menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Mereka tetap memburuku. Bahkan setelah aku mundur. Andi mengepalkan tangan. Aku nggak akan diam. Aku akan klarifikasi. Aku akan bela kamu. Tapi Rina menyentuh pundaknya pelan. Bukan itu yang aku butuh. Aku cuma butuh kamu tetap di sini. Gak kemana-mana. Andi mengangguk. Dunia boleh membenci, tapi di dalam rumah kecil mereka, cinta tak bisa dibunuh oleh komentar netizen. Hari-hari berikutnya, Rina mulai hidup sebagai orang biasa. Ia belajar membuat kopi di warung kecil milik temannya. Ia tak lagi dipanggil Bu Polwan, hanya Mbak Rina. Tapi ada ketenangan di situ. Setiap pagi, Andi menjemputnya dengan motor yang sama, motor yang dulu jadi saksi pertemuan tak sengaja mereka. Suatu malam, mereka duduk berdua di teras. Hujan turun rintik-rintik. Rina bersandar di bahu Andi. Aku mungkin kehilangan seragam, tapi aku nggak kehilangan diriku. Dan kamu yang bantu aku menemukannya kembali. Andi mencium keningnya pelan. Dan kamu yang ngajarin aku, bahwa yang kecil, yang sederhana, bisa punya cinta yang lebih besar dari segalanya. Namun di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah mereka. Seorang pria turun, berjas rapi, membawa map di tangan. Ia menatap rumah itu dalam diam, lalu berkata pada sopirnya, dia di sini, ya. Rina. Lalu pria itu berjalan mendekat, penuh misteri. Rina dan Andi belum tahu, bahwa masa lalu tak pernah sepenuhnya pergi. Karena bahkan setelah kita meninggalkan dunia lama, dunia itu bisa saja datang mengetuk, membawa jawaban, atau luka yang belum selesai. Pintu rumah kecil itu diketuk 3 kali. Ketukan berat, lambat, dan tak tergesa, seolah sengaja menekan ketenangan malam. Rina membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri sosok yang tak pernah ia duga akan kembali, Kompol Wahyu, mantan atasannya sekaligus pria yang dulu pernah melamarnya. Rina terpaku, napasnya tercekat. Pak Wahyu, tanyanya nyaris tak percaya. Pria itu hanya mengangguk ringan. Kita perlu bicara, Rina. Tentang pengunduran dirimu, tentang sesuatu yang lebih besar dari yang kau kira. Andi muncul dari dalam, wajahnya waspada. Siapa dia? Tanyanya pelan. Dia, masa lalu, jawab Rina singkat, matanya tak lepas dari Wahyu. Mereka bertiga akhirnya duduk di ruang tamu kecil itu, ketegangan menggantung di udara. Kompol Wahyu membuka map yang dibawanya. Rina, pengunduran dirimu diterima. Tapi ternyata ada kasus lama yang kini kembali mencuat, dan kamu terlibat, meski secara tak langsung. Rina mengernyit. Kasus apa? Wahyu menyodorkan sebuah berkas. Kasus penyelundupan barang bukti narkoba tahun lalu. Kamu pernah jadi saksi dalam penyidikan awal. Dan sekarang, tersangkanya kabur. Pimpinan menganggap, kamu tahu sesuatu. Bahkan, ada dugaan kamu sengaja menutup-nutupi, karena keterlibatan orang yang dekat denganmu. Andi sontak berdiri. Maksudnya saya bahkan nggak tahu soal ini. Wajahnya merah karena emosi. Rina menenangkan dengan sentuhan di lengannya. Tenang, Ndik, lalu menatap Wahyu tajam. Jangan bawa-bawa dia, aku gak tahu apa-apa. Semua dokumen yang aku punya sudah aku serahkan waktu itu. Ini hanya upaya mencemarkan nama baik karena aku berani keluar dari sistem kalian. Wahyu menatapnya dalam. Ini bukan dendam institusi, Rina. Ini lebih dari itu. Ada yang takut kamu buka mulut. Dan bisa jadi kamu, atau orang yang dekat denganmu, akan jadi sasaran. Ucapan itu membuat suasana mencekam. Rina gemetar. Apa maksudmu? Siapa yang mengancam? Wahyu tak menjawab langsung. Ia menyodorkan satu foto lain. Di dalamnya, terlihat motor Andi sedang diikuti oleh mobil tanpa plat.
Mereka sudah mengikutimu. Ini bukan lagi tentang cinta atau seragam. Ini tentang hidup dan mati. Rina memandang foto itu dengan mata membulat, lalu menatap Andi. Kita harus pergi dari sini. Malam ini juga. Namun Andi, yang sejak tadi terdiam, akhirnya bicara. Aku nggak akan lari. Rina, aku udah janji bakal jaga kamu. Kalau ini semua karena aku akan hadapi. Tapi Rina menggeleng keras. Bukan gitu. Ini bukan soal keberanian. Ini soal keselamatan. Kita gak tahu siapa yang main di balik ini. Bisa siapa aja, termasuk orang yang dulu pernah dekat. Wahyu bangkit dari duduknya, lalu menatap Rina penuh rasa yang tertahan. Aku datang bukan sebagai atasan, tapi sebagai orang yang masih peduli padamu. Kamu boleh benci aku, tapi tolong percaya, kamu sedang diincar. Dan aku gak mau kamu terlambat sadar. Ia lalu keluar, meninggalkan mereka dalam badai pikiran yang belum selesai. Malam itu, Rina dan Andi berkemas diam-diam. Tak ada kata-kata manis, tak ada pelukan hangat. Hanya suara koper diseret dan langkah kaki di lantai kayu yang berderak lirih. Dunia yang tadinya mereka kira sudah ditinggalkan, ternyata masih menyimpan utang. Dan kini, mereka harus memilih bertahan di atas kebenaran, atau bersembunyi dalam cinta yang belum selesai diuji. Karena ketika cinta diuji oleh ancaman nyata, bukan hanya hati yang harus kuat, tapi juga nyawa. Rina dan Andi meninggalkan rumah mereka sebelum fajar menyingsing. Jalanan masih gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang samar. Motor tua Andi melaju pelan, membelah dinginnya udara pagi. Tak ada tujuan pasti, hanya satu hal yang mereka tahu, mereka harus menghilang. Untuk sementara, atau mungkin selamanya. Mereka sampai di sebuah kota kecil di pesisir selatan. Tempat itu asing, sunyi, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama mereka. Rina menyewa sebuah kamar sederhana di losmen tua. Dindingnya retak, ranjangnya berdecit, tapi ada ketenangan di sana, sebuah jeda dari dunia yang terus mengejar. Hari-hari pertama di kota itu berjalan dengan hati-hati. Rina mulai bekerja sebagai penjaga toko kelontong kecil, sementara Andi menjadi kurir di warung makanan. Mereka menyamar, menahan diri, bahkan berhenti menggunakan ponsel. Dunia luar mereka matikan, demi ketenangan yang rapuh ini. Namun malam hari selalu menjadi ujian. Ketika lampu dipadamkan dan suara kendaraan asing terdengar, jantung mereka selalu berdetak tak karuan. Suatu malam, Rina terbangun karena suara tangisan lirih. Ia menemukan Andi duduk di sudut kamar, menatap keluar jendela dengan mata sembab. Aku merasa bersalah banget, Rin, ucapnya pelan. Kalau aja aku gak nganter ayam geprek itu hari itu, kamu gak bakal kehilangan segalanya. Rina mendekat, memeluknya dari belakang. Tapi aku justru menemukan hatiku. Itu lebih dari segalanya. Namun perlahan, retakan mulai muncul. Rina menyadari Andi sering menerima telepon diam-diam di luar kamar. Ketika ia tanya, Andi hanya berkata itu soal kerjaan. Tapi insting Rina sebagai mantan penyidik tak bisa dibungkam. Ia mulai curiga, kenapa kamu gak pernah angkat telepon itu depan aku? Tanyanya suatu malam. Andi hanya menjawab singkat, karena aku gak mau kamu makin takut. Curiga berubah jadi keraguan. Suatu sore, saat Andi sedang mandi, Rina nekat memeriksa tasnya. Di sana, ia menemukan selembar kertas, salinan surat panggilan polisi untuknya, yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tangannya gemetar. Kenapa Andi menyimpan ini tanpa memberitahunya? Ketika Andi keluar dari kamar mandi, Rina berdiri dengan mata merah, surat di tangannya. Kamu tahu tentang ini dari kapan? Andi membeku.